Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang terbit ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk bangun kembali melaksanakan yang wajib sholat subuh. Mudah-mudahan seluruh awal aktivitas ibadah kita di pagi hari ini kiranya Allah berkenan menerimanya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh generasi umat Islam ini termasuk kita. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Marilah kita lanjutkan pengajian Minhajul Qasidin yang merupakan karya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau meringkas dari kitab Minhajul Qasidin, karya dari Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi meringkas dari Ihya Ulumuddin, karya Imam Ghazali. Kita sudah sampai di halaman 19 ini. Terakhir saya halaman 19 ya. Terakhir saya sampaikan beberapa kata di zaman itu sudah mengalami penyempitan makna, perubahan makna dari kata di awal munculnya ya, di era para sahabat ya. Nah, di era beliau sudah mengalami penyempitan makna. Beliau tulis itu dan beliau kritisi. Yang pertama adalah makna fikih ya. Kemarin ini makna fikih. Kemudian sekarang yang kedua adalah makna ilmu. Nah, seringkali kalau kita mendengar kata ilmu ya, itu apa? Di zaman kita mungkin semakin mengalami perubahan maknanya ya. Atau dalam bahasa Arab saja, kalau disebut kata ulum, jamak dari ilmu, itu malah diartikan sebagai ilmu eksak ya. Matematika, fisika, kimia gitu ya. Itu ulum. Nata'alam al-ulum berarti kita belajar materi-materi eksak. Belum lagi di bahasa Indonesia ya. Nah, al-ilmu faqad kana dzalika yutlaqu 'ala al-ilmi billahi wa bi ayatihi. Ini kata ilmu awal munculnya dulu itu dipakai untuk mengetahui ma'rifatullah ya, mengetahui Allah dan tanda-tanda kebesarannya. Berarti kan mencakup banyak hal, sangat luas. Semua ilmu untuk mengenal Allah dan kemudian dengan mengenal tanda-tanda kekuasaannya, itu adalah ilmu. Ya, ilmu Allah ya. Itu awal munculnya ilmu. Nah, termasuk ilmu eksak tadi, kalau dikaitkan dengan tanda-tanda ayat kauniyah, jadi tanda-tanda ini kan ada dua ya. Yang tertulis, yang tersurat itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi.
ayatullah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu ada yang tertulis, tapi ada yang tersirat. Itu ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah yang ada dalam Quran, penjelasannya dalam hadis Nabi, kemudian disimpulkan oleh para ulama, ya. Baru ayat kauniyah, tanda-tanda alam. Itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Jadi ilmu, misalnya geografi, biologi, ya, itu semua kalau dikaitkan dengan yang punya ilmu, semuanya akan mengarah kepada Allah. Ya. Anatomi tubuh misalnya, ya, dalam Quran itu wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri tidakkah kalian melihat? Nah, pada diri kalian sendiri itu bisa melihat sisi anatominya, sisi psikologinya, sisi pemikirannya, sisi banyak, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri tidakkah kalian melihat keajaiban yang ada dalam diri kalian itu, ya. Aliran darah, ya, macam-macam dan sebagainya. Itu kalau diarahkan menuju ilmullah wa ayatihi, itu sangat berpeluang menjadikan orang semakin bertakwa kepada Allah. Ya. Apa maksud ilmullah wa ayatihi ini? Ai ni'amuhu wa af'aluhu fi ibadihi, yaitu nikmat-nikmat Allah dan seluruh perbuatannya, ya, untuk mengatur hambanya ini, para hambanya, ya, para makhluknya. Alam raya dan isinya itu dalam aturan Allah. Manusia dan seluruhnya, seluruh manusia yang muslim maupun yang non-muslim, itu semua dalam aturan Allah dengan Maha Rahman dan Maha Rahimnya. Ya. Karena nikmat Rahman itu adalah untuk semua makhluk, tapi nikmat Rahim untuk yang beriman saja. Nah, semua manusia bisa bernafas, terlepas itu sebagian mereka mengingkari kekuasaan Allah, tidak beriman, tapi mereka diberi oleh Allah nikmat bernafas, nikmat kalau bekerja dapat rezeki, ya, dan sebagainya. Bahkan musuh Allah pun yang tidak beriman, ya, sama itu dengan Maha Rahman Allah. Maka manusia tidak mungkin memiliki sifat Rahman ini. Tapi kalau Rahim, karena manusia cenderung kepada musuhnya itu tidak berlaku tidak baik, ya. Tapi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala kepada yang memusuhinya masih diberi rezeki, diberi bernafas, kesehatan dan sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, fakhassuhu. Nah, makna atau definisi ilmu yang seperti itu mengalami penyempitan, ya. Fakhassuhu, dikhususkan, kemudian hanya disematkan kepada rata-rata kepada al-munazir. Munazir itu orang yang berdiskusi, ya, atau pendebat, atau yang suka retorika, ya, dalam masalah-masalah fikih saja. Jadi ketika disebut kata ilmu itu relatif secara umum hanya seputar masalah fikih, meskipun dia tidak tahu tentang tafsir dan sejarah. Itu dianggap sudah punya ilmu. Padahal seharusnya tafsir dan sejarah dan ilmu yang lain itu bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu Allah. Seakan orang yang tidak paham masalah fikih itu dianggap tidak berilmu. Zaman itu, ya, sudah mengalami penyempitan. Nah, sebaiknya kalau kita sekarang berada pada cabang ilmu tertentu, ya, kita meyakini itu bagian saja, bagian kecil dari ilmu Allah, masih banyak ilmu yang lain, gitu, ya.
Kemudian yang ketiga, kata ketiga yang juga mengalami perubahan makna adalah tauhid. Kata tauhid ya, mengesahkan Allah. Faqad kana dzalika isyarah ila antarul umur kullaha minallah. Jadi keyakinan bertauhid itu, kata tauhid ya, kalau kita dengarkan kata ini, itu seharusnya menunjukkan kepada semua hal yang semua itu asalnya dari Allah. Gitu. Apapun kejadian ya, sekecil sebesar apapun kejadian di dunia alam raya ini, itu semuanya adalah minallah. Khairihi wa syarrihi gitu ya. Baik dan buruknya. Meskipun secara etika seorang hamba tidak boleh menyematkan keburukan langsung kepada Allah. Meskipun secara umum dari Allah juga. Cuma kita secara makhluk ini tidak boleh menyematkan langsung keburukan kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menginginkan keburukan murni untuk tujuan buruk. Nah, pasti ada hikmah di balik keburukan yang Allah lakukan ya. Termasuk penciptaan misalnya adanya setan ya, iblis, termasuk babi yang kemudian diharamkan ya. Itu satu sisi buruk, tapi sisi yang lain banyak hikmah dari penciptaan Allah itu. Nah, ya. Kulluha minallah, semuanya itu dari Allah. Termasuk adanya wabah yang kita alami ini, sehingga kita tidak bisa bebas untuk kumpul ya. Ru'yah taqta al-iltifat ilal asbab wal wasaid. Ya, semuanya dari Allah yang menjadikan cara pandang kita itu tidak menoleh kepada sebab dan perantara. Itu tauhid ya, murni kepada Allah saja. Jadi sangat luas di sini makna kata tauhid ini. Maka buah dari keluasan makna itu, makna tauhid ini ya, buahnya itu at-tawakkul, akan melahirkan rasa tawakal penuh kepada Allah. Waridho ya, ridho dengan seluruh takdir Allah. Ya. Baik dan buruknya, khairihi wa syarihi, itu rukun iman ke-6 ya. Waqad ja'alal an, nah sekarang mengalami penyempitan. Ibarah an sina'atil kalam fil usul. Ya. Lebih kepada sina'atil kalam itu membuat redaksi pembicaraan dalam masalah-masalah usul pokok ya, yang semakin rumit gitu ya. Karena ada unsur redaksi kalam ini ya, ada sisi ilmu kalamnya. Itu tauhid sekarang ya. Padahal sebenarnya tauhid adalah melihat semua sesuatu itu asalnya dari Allah. Sangat luas ya. Nah, yang begini ini penyempitan makna ini termasuk minal mungkarat inda as-salaf, termasuk hal-hal yang diingkari oleh generasi utama dahulu ya. Nah, itu perubahan generasi kadang merubah beberapa istilah ya yang seharusnya luas menjadi sempit. Kemudian yang keempat, kata yang keempat yang juga mengalami perubahan adalah at-tazkir wa zikr. Tazkir itu mengingatkan orang, menasihati orang ya. Wa zikr adalah zikir, mengingat. Ini mengingatkan, ini mengingat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada awalan me, akhiran an ya. Ini pakai yang ini. Nah, ini zikir mengingat ya. Berzikir. Kalau Allah Ta'ala wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, berilah nasihat karena nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dasar atau landasan dari istilah tazkir wa zikir itu dari si ayat ini. Waqala Nabi, juga dari hadis Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u,
gembalakan kalian di sana, taman-taman surga ya, atau duduklah di sana, nimbrung di sana. Qalu wa mariyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Majalisu dzikri, majelis-majelis zikir, itu taman-taman surga ya. Atau kebun atau halaman ya, belum masuk ke dalamnya ya. Itu taman-taman surga. Fana qalu, kemudian istilah itu yang sangat umum itu ya, zikir ya, itu dipindah ya, mengalami penyempitan hanya kepada seputar kisah-kisah dan apa yang mencakup dari majelis kisah ya, menceritakan biografi gitu ya. Hanya menyempit ke situ saja, ke arah situ. Padahal harusnya menasehati dan berzikir mengingat Allah. Majlisil qas minas sathi, as-sath itu permukaan. Jadi melihat biografi dan orang ya atau tokoh yang dominan lebih dari sisi manusiawinya. Itu terjadi ya di beberapa kelompok itu dominan ya menyebutkan biografi orang atau tokoh atau imam, dia lebih dari apa yang dia lakukan. Bahkan kadang sampai berlebih-lebihan ya, hampir menyamai nabi, yaitu tidak baik gitu ya. Nah, hanya begitu. Kata zikir itu ya mengingat ya. Mengingat ini harusnya mengingat kepada Allah. Berzikir kepada Allah, tapi mengingat biografi orang atau tokoh, sampai kadang nangis-nangis dan sebagainya ya. Karena biografinya itu sangat, yang dibaca sangat apa ya, seperti mukjizat gitu ya. Padahal Nabi saja itu sisi manusiawinya masih ada. Memang pada kondisi tertentu dominan mukjizat ya, seperti perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu dominan mukjizat. Tapi perjalanan hijrah beliau ke Madinah itu dominan sebab, mengambil sebab manusiawi, strategi ya, kemudian sangat hati-hati. Itu dua hal yang berbeda. Beliau juga butuh istirahat, butuh makan, butuh minum dan sebagainya. Nah, wa man tasyaghala fi wa'dhihi bi dzikri qasasil awwalin. Barang siapa yang menyibukkan nasihatnya itu hanya menyebutkan kisah-kisah orang terdahulu, ya, menceritakan biografi. Biografi penting untuk memberi semangat kita bahwa oh dulu ada tokoh ini ya, bisa boleh. Cuma berlebihan ya, menambah-nambahi kisah atau ceritanya itu ya tidak boleh ya. Falyalam anna aktsara ma yuhka fi dzalika la yasbut. Barang siapa yang seringkali menyebutkan nasihatnya seputar kisah orang-orang terdahulu, itu biasanya ya, karena ada unsur tambahan tadi ya, maka belajar sejarah pun itu harus dipastikan ini penulisnya bisa dipercaya atau enggak. Kemudian kama yang kulun anna Yusuf alaihissalam halan takatuhu ya, bahwa mereka menukilkan bahwa Nabi Yusuf ya alaihissalam itu mengurai permasalahan itu di Mesir ya, itu ya sisi mukjizat karena beliau nabi ya. Ya ada memang. Beliau tidak belajar linear begitu ya. Tiba-tiba tahu strategi bagaimana mengelola ekonomi suatu negara. Karena nabi ya. Atau yang juga kisah para nabi yang berikutnya, ro'a Yakub, dia bermimpi melihat Yakub adon menggigit
tangannya, ya kan menggigit tangannya ini kan ya. Ya bisa jadi tapi belum tentu gitu kan. Nabi Yusuf melihat mimpi dengan ayahnya sudah lama tidak ketemu, adan ala yadihi. Kemudian wa anna Dawud jahaza urya hatta kutil. Dawud ya, kisah-kisah yang seperti ini ya, itu biasanya ada tambahan-tambahan yang tidak masuk akal ya. Atau kalau dalam tafsir itu sering banyak disebut tentang kisah-kisah Israiliyat namanya ya. Israiliyat yang riwayatnya itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Sikap kita kepada kisah-kisah Israiliyat itu anjurannya adalah kalau itu ada dalam syariat Nabi Muhammad kita terima. Ya. Kalau tidak ada itu tidak diterima lihat itu ya. Tapi kalau di mereka ada, kemudian di kita tidak ada, juga kita tidak boleh langsung menolaknya karena bisa jadi dulu memang ada ceritanya. Dulu memang ada ceritanya. Dalam tafsir tertentu itu masih disebutkan ya, masih disebutkan Israiliyat. Wa amma syathu wa tamat. Syathu tadi ya. Ini lebih kepada istilah orang-orang atau kelompok syathu itu semacam permukaan itu ya. Apa kepada permasalahan itu namanya asad. Nah, wa tamat itu lebih kepada menyebut prestasi diri sendiri ya. Nah, itu tomat ya. Ini istilah-istilah yang ada di dalam kelompok-kelompok sufi. Famin asad dimayu dil awam. Yang demikian itu melukai ya orang-orang awam. Loh, jadi mereka akan merasa, luka saya kok enggak sampai ke tingkat itu. Gitu kira-kira. Orang-orang awam itu atomat ini ya, seperti itu gitu. Itu akan yu'zi melukai ya, li'annaha tastamil ala dzikril mahabbah ya, cerita-cerita yang berlebihan begitu, itu akan mencakup dalam rangka untuk mengingat ya sisi rasa cintanya ya kan. Orang awam akan terbayang, oh mungkin kalau rasa cintanya kepada Allah berlebih akan seperti itu. Meskipun itu kadang enggak juga ya, kebenarannya masih dipertanyakan karena hanya cerita-cerita. Wal wisal ya, wisal. Kalau dalam puasa, wisal itu puasa nyambung. Jadi sering puasa. Atau dalam zikir misalnya nyambung. Zikir terus ya, panjang begitu, nggak selesai-selesai. Padahal ada kewajiban lain, misalnya bekerja ya, kemudian makan ya, yang harus ya juga harus dikerjakan, gitu ya. Ngurus rumah tangga dan sebagainya ya. Sambil ngurus rumah tangga, di sela-sela itu berpikir bisa sebenarnya. Tidak harus dengan posisi duduk ya. Kemudian misalnya dengan bacaan tertentu, tidak harus begitu ya. Ini wisal ya, lebih orang ini biasanya nyambung gitu. Kalau mendengar hal-hal bab-bab yang asyadhu wa tomat ya. Wa alamil firaq ya. Alam itu rasa sakit, al firaq berpisah. Karena orang-orang biasanya yang kelompok ini yang berlebihan tentunya, yang sufi yang baik ada. Orang sufi yang baik ada. Yang berlebihan itu ya pengen ya sudah melepas ya dunia seutuhnya. Kasarannya enggak mau dunia sama sekali. Dan itu terjadi sejak zaman Nabi, cikal bakalnya ada sebagian sahabat yang begitu dan akhirnya oleh Nabi ditegur. Ada
tiga orang yang kemudian bertanya kepada salah satu istri Nabi, bagaimana ibadah beliau? Diceritakan kan? Akhirnya masing-masing orang itu berkomitmen, oh kalau begitu kita ini belum ada apa-apanya. Kalau begitu saya yang satu akan puasa terus-menerus sepanjang tahun. Yang satu mengatakan qiyamul lail terus ya, tidak mau tidur. Begitu malam tiba langsung dia. Nah, yang ketiga tidak mau menikah. Nabi datang dan marah dan mengatakan antum alladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan begini-begini. Nabi langsung mengatakan ana akhsyakum wa atqakum lillah, saya ini adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Ini bukan di sisi sombongnya ya, tapi ingin mengajarkan ketiga orang itu karena berlebihan ya. Kemudian beliau mengatakan anamu wa akum ya. Kemudian Suaranya hilang Ustaz. Sinyal apa ya? Mungkin sinyal ini tidak ada. tidak mudah-mudahkan ya. Berubah ini. Nah, berikutnya ya. Wa ammatul hadirin ajlaf. Sementara orang-orang yang hadir di majelis yang asyad huwa tomat ini ajlaf ya. Orang-orang awam, orang-orang yang keras, orang-orang yang belum banyak tahu ya. Bawatinuhum masyuah bisyahawat ya. Kasar ya orang-orang. Nah, batin mereka itu masih banyak sisi syahwatnya dan cinta atau suka kepada visual, kepada gambar. Maka fala yuharrik dzalika min qulubihim illa. Jadi tidak bisa menggerakkan hati mereka kecuali dengan apa yang ada pada jiwa mereka atau pada yang nampak ya. Jadi ilmu sejarah penting ya, biografi penting, tapi dipastikan kebenarannya. Jangan sampai berlebihan sehingga menjadikan orang cenderung merasa sangat jauh dari tokoh yang ada dalam sejarah itu. Justru tidak menyemangati, malah menjadikan dia down gitu ya, malah menjadikan dia semakin terpuruk. Oh, saya sangat jauh sekali dengan itu. Ya sudahlah, memang saya sudah begini ya. Akhirnya jadi tidak bisa bangkit. Fayasta'ilu fiha nar asyahwah. Justru malah kadang dengan cerita-cerita seperti itu kalau belum siap ya. Itu yasta'il fiha nar asyahwah. Api syahwatnya malah akan timbul. Fayasihun ya. Akhirnya berteriak-teriak. Dan semua itu adalah bentuk kerusakan. Ini yang bagian dari yang dikritisi oleh penulis ini ya. Majelis zikir tapi sampai gitu kan terbawa, cuma terbawanya apa namanya ya, hatinya belum terbawa gitu. Hatinya belum terbawa, masih secara zahir saja.
Nah, itu di sisi bab az-zikra dan az-zikr yang mengalami perubahan ya. Warubbama ihtawa asyadhu itu ala da'awa al-arida fi mahabbatillah. Kadang juga asyadhu ya permukaan atau merasa di atas awang-awang gitu ya. Asyadhu ini ya. Atau bahasa ininya fly gitu ya. Warubbama ihtawa asyadhu ala da'awa klaim ya yang sangat luas merasa paling mencintai Allah gitu ya. Merasa paling mencintai Allah. Wa fi hadza dararun adzim, dalam hal ini adalah bahaya besar. Karena perasaan sendiri belum tentu kan? Perasaan sendiri belum tentu. Wa qad taraka jamaah minal fallahin filahatahum, kadang malah perasaan begitu itu menjadikan seorang petani misalnya itu meninggalkan pertanian mereka karena merasa nyaman dengan tadi di majelis cerita. Padahal di masa Umar itu juga ada kan seseorang yang di masjid ya, Masjid Nabawi duduk diam aja di situ ya, oleh Umar sejak kemudian apa namanya diberitahu siapa terus yang ngasih makan dia apa keluarganya saudaranya, dia di situ terus di masjid terus. Demi Allah saudaranya lebih baik dari dia ini. Kemudian dihardik oleh Umar, ukhruj, keluar kamu sekarang. Karena setelah dicari informasinya ya. Keluar kamu, fa innas samaa'a la tumtiru dzahaban wala fiddah. Karena langit tidak turun hujan emas dan perak. Artinya ada waktu harus kita ibadah memang. Tapi ada waktu juga kita harus bekerja, ada tanggung jawab yang lain, ada kewajiban yang lain. Nah, apa namanya, tujuannya adalah dengan diangkat beberapa perubahan istilah ini supaya kita berusaha untuk menyeimbangkan ya antar satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Tidak fokus pada satu kewajiban dan menelantarkan kewajiban yang lain. Gitu ya. Itu yang ingin dicapai ya, yang dituju, yang ingin dituju dari pemaparan ini ya. Wa azharu mislah hadhihi da'wah. Kemudian kata yang kelima yang juga mengalami perubahan ya sebelum masuk bab baru ini adalah al-hikmah, kata hikmah. Dalam bahasa Indonesia hikmah ya, kebijaksanaan ya. Wal hikmah itu sebenarnya di awal munculnya adalah al-ilmu wal amalu bihi. Ilmu dan amal. Orang disebut bijak itu kalau dia punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini kan mungkin di masa kita sedikit ya. Tapi seharusnya begitu. Nah, akreditasi dulu. kemudian qala Ibnu Qutaibah rahimahullah la yakunu rajulu hakiman, orang itu tidak disebut hakim, bijaksana, hatta yajma'al ilma wal amal, sampai dia menggabungkan antara ilmu yang dia pelajari wal amal dan mengamalkan. Ya. Jadi menguasai teorinya, tapi dia juga sebagai praktisi. Itu disebut orang bijaksana. Waqad sara hadzal ismu yutlaqu fi hadzal zaman. Kata itu di zaman ini zaman penulisan buku ini ya, zaman dulu berarti, bukan zaman kita. Mungkin zaman kita lebih nyempit lagi istilahnya. Nah, mengalami perubahan di zaman ini bahwa hikmah itu disebut hanya kepada dokter saja. Orang bijak itu dianggap dokter dan munajim, peramal. Nah, kan perubahan kok di zaman kita mungkin nggak nyambung ya. Orang bijak kok dokter atau peramal. Tapi zaman itu yang tersebar rata-rata di masyarakat, hakim itu adalah seorang dokter atau tabib ya. Dan munajim, ahli nujum atau peramal. Itu dianggap orang bijak.
Atau bahasa kita mungkin orang pintar. Kemana? Ke orang pintar gitu ya. Gitu ya. Nah, padahal seharusnya al-hikmah itu adalah ilmu menggabungkan, orang yang mampu menggabungkan antara ilmu, semakin tinggi atau semakin dalam ilmunya, maka dia semakin banyak juga amalnya. Harusnya begitu ya. Itu orang dianggap bijak karena bisa menggabungkan teori dan prakteknya. Ya. Tidak hanya teori saja atau praktek tanpa teori. Nah, ini keduanya kalau dipisah itu bisa tidak pas ya, atau bisa relatif ngawur nanti ya. Punya ilmu tapi tidak dipraktekkan, atau praktek tapi tanpa ilmu. Gitu ya. Itu jauh dari kebijaksanaan. Nah, itu beberapa kata yang dikritisi yang mengalami perubahan ya, atau penyempitan makna yang perlu kita kembalikan maknanya pada yang seharusnya. Hanya 5 saja yang dicontohkan di sini. Kemudian masuk di bab baru sekarang. Apa ilmu-ilmu yang terpuji ya? Faslul ulum al-mahmudah. Ilmu-ilmu yang terpuji. Secara umum di atas disampaikan bahwa ilmu syariat itu semuanya terpuji. Ya. Wa'lam annal ulum al-mahmudah tanqasimu ila qismain. Ilmu terpuji itu dibagi dua. Yang pertama, mahmudun ila aqsa ghayatihi. Dia akan terpuji pada saat sampai pada tujuan akhirnya. Jadi semakin sampai pada tujuan akhir, semakin terpuji. Semakin sampai kepada kesempurnaan ilmu itu, semakin terpuji. Tapi yang kedua ini ya, al-qismus tsani, al-ulum allati la yuhmadu minha illa miqdar makhsus. Ilmu yang tidak terpuji kecuali pada kadar tertentu saja. Jadi tidak sampai maksimal ya. Kalau yang pertama terpuji jika sampai maksimal dipelajari. Tapi yang kedua ini terpuji, tidak terpuji ilmu itu kecuali pada kadar tertentu. Jadi berlebihan sudah tidak boleh. Coba kita baca ya. Wa kullama kana aksar kana ahsan wa afdal. Ini yang pertama ya. Jadi semakin ilmu itu dipelajari, ya, semakin baik, semakin banyak, maka semakin utama. Ini yang sisi pertama ya. Ilmu apa yang begitu itu adalah contohnya al-ilmu billah. Mengenal Allah. Ya. Mempelajari untuk mengenal Allah. Itu semakin dia sampai kepada kesempurnaan, mendekati kesempurnaan, dia semakin terpuji. Ilmu mengenal sifat-sifat Allah. Ilmu mengenal perilaku Allah. Atau apa yang dilakukan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Termasuk ilmu mengenali hikmah Allah. Ya. Fi tartibil akhirah ala dunya. Ya. Mengurutkan kehidupan ini, ya, dunia terus akhirat. Ada kehidupan pertama, kehidupan kedua. Ada kehidupan jembatan di alam barzakh. Nah, semakin kita tahu ilmu-ilmu yang begini, itu semakin terpuji. Semakin kita meyakini, keimanan kita semakin tambah. Fa inna hadza ilmun matlubun li dzatihi. Ini ilmu yang memang dituntut kita mengenal masing-masing orang ya. Selalu menambah ilmu ini, yang bab ini ya. Wa tawassul bihi ila sa'adatil akhirah. Semakin kita banyak mengenal ilmu yang begini, itu akan semakin kita terhubung untuk menjadi batu loncatan kebahagiaan akhirat. Ketika kita semakin banyak mengenal ilmu-ilmu tadi ya. Wa huwal bahrul ladzi la yudraku ghauruh. Ilmu yang ini ya, itu seperti lautan yang tidak diketahui dasarnya. Sangat dalam soalnya. Masing-masing orang berlomba untuk
mengetahui sebanyak mungkin. Wa innama yahumul mahmumun ala sawahilihi wa atrafihi biqadri ma tayassara lahum. Jadi orang-orang semuanya itu tanpa terkecuali siapapun manusia itu ya. Itu mereka berenang di permukaan saja. Sejauh mana dia bisa menyelam ya, sedalam apa, itu sesuai dengan kadar dan kemampuan masing-masing. Ma tayassara apa yang dimudahkan kepada mereka. Yahum ini berenang ya di atas gitu. Kadang nyelam ya, kemudian tidak kuat naik lagi ya, bernafas. Kan begitu ya. Nah, semakin dalam, semakin banyak mengenal ilmu ini, maka dia akan semakin terhubung ya kepada kehidupan akhirat yang abadi dan bahagia selamanya itu. Ya. Nah, ini semakin banyak, maka semakin terpuji ilmu-ilmu yang begini ya. Tapi yang kedua, al-ulum allati la yuhmad illa miqdarun makhsus, kecuali dengan kadar tertentu, wa hiya allati dzakarnaha min furudil kifayat. Semua ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu di bab ini, ya. Yang sebelumnya ya, ilmu yang selain dari ilmu mengenal Allah, perbuatannya, sifat-sifatnya ya. Yang ini masing-masing orang harus berusaha mengenali sedalam sebanyak mungkin. Tapi untuk ilmu fardu kifayah misalnya pada cabang ilmu tertentu, kedokteran ya, ekonomi dan sebagainya, itu furudul kifayah itu la yuhmad illa miqdarun makhsus. Tidak terpuji kecuali hanya pada tahap atau kadar tertentu. Karena orang cenderung kadang punya ilmu yang seperti ini justru disalahgunakan kalau berlebihan. Melebihi kadar tertentu tadi itu. Nah, itu rawannya di situ ya. Punya ilmu justru disalahgunakan. Yang di sini ya, yang kedua ini. Makanya di sini tidak terpuji kecuali pada batas atau kadar tertentu saja. Fa inna fi kullin minha iftiqaran waqtisaran wastiqsaan. Karena ilmu-ilmu yang fardu kifayah itu ada orang yang hanya sekedar butuh tahu saja. Jadi tidak bisa dipukul rata semua orang. Ilmu-ilmu misalnya kedokteran ya, kita ada orang yang hanya sekedar butuh tahu. Butuh ya memang karena dia tuntutan profesinya. Ada yang hanya orang iktisar, hanya cukup tahu kulitnya saja. Tapi ada yang juga sampai menjadi peneliti. Nah, ini masing-masing orang tidak sama. Yang orang yang hanya misalnya tahu kulitnya saja ya cukup belajar sampai di situ saja. Tapi yang memang ingin menggeluti bidang itu ya sampai istiqsa ini ya, sampai dia meneliti, mempelajari, rinciannya ya, detail-detailnya di masing-masing ilmu yang fardu kifayah. Namanya fardu kifayah ya. Jadi ilmu yang hanya cukup dipelajari oleh secukupnya orang. Fardu kifayah. Nah, tapi yang ini, yang atas ini semua orang harus berlomba mendalami, memperbanyak ilmu yang terkait ini. Meskipun dia misalnya seorang ekonom, seorang dokter, seorang ahli fisika, ahli geografi ya. Di sisi ini ya ilmunya, tapi di ilmu ini dia juga harus belajar bagaimana menambah ya untuk menjadi terpuji, semakin banyak, semakin dalam ilmunya semakin terpuji. Nah, kemudian nasihat penulisnya, fakun ahada rojulaini, jadilah kamu salah satu dari dua orang. Imma masygulan binafsik, sibuk dengan diri Anda, dirimu sendiri, wa imma mutafarrigan li ghairik. Pilih mana kira-kira kita? Kita sibuk dengan diri kita atau sibuk ya dengan orang lain. Tapi setelah sibuk dengan diri kita. Ya, bukan hanya memikirkan orang lain, kita lupa diri sendiri, itu juga tidak bijak. Ya. Masgulan binafsik, ya. Jadi masgul ya,
sibuk dengan diri sendiri, masih banyak ketertinggalan yang harus kita capai. Wa muftafarrigan li ghairik ya. Mutafarrik itu fokus. Li ghairik kepada orang lain tapi setelah sibuk dengan diri sendiri. Nah, yang harus dijauhi adalah wa iyyaka antastagil bima yasluhu ghairuk. Jauhilah olehmu untuk sibuk ngurusi orang lain sebelum sibuk memperbaiki diri sendiri. Gitu ya. Nah, ini tentu butuh keseimbangan tadi ya. Keseimbangan. Kita meninggalkan diri sendiri, kemudian fokus ke orang lain juga salah. Ya. Fokus ke orang lain, lupa diri sendiri juga salah. Nah, keseimbangan ini yang perlu kita latih ya. Itu tidak bisa instan. Wastagil bi islahi batinik. Ini yang harus kita selalu perbaiki. Sibukkanlah dirimu untuk memperbaiki batinmu sendiri ya. Zahir ini kan ya apa yang terlihat. Batin yang tahu Allah ya. Kemudian kita sendiri. Wa tathiruhu bi islahi batinika wa tathirihi minas sifatiz zamimah. Mensucikan batin kita dari sifat-sifat tercela. Dan itu pertarungan ya dalam hati kita setiap hari. Itu pertarungan. Jadi sebenarnya hari-hari kita sedang bertarung dengan diri kita sendiri. Sejauh mana kita mampu ya, memerangi sifat-sifat yang buruk ini. Karena tidak bisa dipungkiri manusia ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kal hirs. Nah, seperti hirs yang berlebihan ya, tamak ya. Hirs bersungguh-sungguh bersemangat boleh, tapi berlebihan nanti lari ke tamak. Wal hasad. Nah, ini kan hari-hari akan nempel di hati kita ya kalau tidak bisa menghalau ya, menolaknya. Ria itu sama. Nah, ria itu pamer ya. Suka kalau dipuji orang. Hasad cenderung ingin nikmat orang lain itu hilang. Dia sakit pada saat orang mendapatkan nikmat. Itu hasad. Beda dengan ghibthah. Kalau ghibthah itu dia pengen seperti orang yang baik itu. Ya, itu boleh, bukan hasad namanya. Nah, kalau hasad itu dia ingin nikmat orang lain itu tercabut dari dia. Itu hasad ya. Ujub ya, ujub bangga diri ya. Nah, kemudian qabla islahi zahirika. Jadi kita harus ya hari-hari itu memperbaiki batin ini, sisi ini penyakit hati ya, al-hirsu, al-hasad, ar-riya, al-ujub itu. Sebelum kita mengobati atau memperbaiki zahir kita. Luka kena pisau itu mungkin lebih mudah pengobatannya karena zahir kan. Daripada luka hatinya kan. Atau hasad dalam hatinya itu lebih tidak cukup 1-2 hari. Wasaya tidzalika insyaallah semua itu akan ada nanti di bab sendiri ya di Rubu'ul Muhlikat karena buku ini dibagi 4 kan, 1/4 tentang muhlikat hal-hal yang menghancurkan. Hal-hal yang menghancurkan. Lebih rinci nanti di sana. Nah, kemudian fa'ilam tatafarraq masih ada 1 menit ya, 1 paragraf ini. Fa'ilam tatafarraq min dzalika fala tastaghil bi furudil kifayat. Ini anjurannya ya, idealnya ya. Jadi sebenarnya sebelum kita memperbaiki sisi tadi ya, batin dari hal-hal itu, maka oleh penulis ini sebenarnya tidak boleh untuk fokus dengan ilmu-ilmu yang fardu kifayah itu. Karena cenderung nanti niatnya salah, tujuannya salah gitu ya.
motivasinya salah karena sisi batinnya belum diperbaiki. Tapi kan kadang karena tuntutan profesi, tuntutan pekerjaan dan sebagainya, nah itu kita langsung fokus di furudul kifayat, ilmu-ilmu yang fardu kifayah, sementara batin kita belum diperbaiki ya. Tapi idealnya menurut beliau, sebelum kita bisa mengelola ya batin itu dan membedakan sisi zahir dan batin itu, maka fa'ilam tatafarraq min zalik, belum bisa menyeimbangkan itu, fala tastagil bi furudil kifayah. Kenapa? Fa inna fil khalqi katsiran yaqumuna bidzalik. Karena banyak orang memang fokus dengan ilmu yang fardu kifayah, cabang ilmu tertentu. Fa inna muhlika nafsihi fi talabi salahi ghairihi saifuh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, bahwa penghancur dirinya sebenarnya pada saat dia mencari untuk memperbaiki orang lain itu menjadi saifuhu, menjadi pedang yang akan justru memenggal dirinya sendiri. Karena belum bisa mengelola sisi ininya ya. Sisi batinnya ini ya. Kalau dia langsung belajar itu, maka biasanya kalau tidak bisa menggunakan pedang itu karena bisa memenggal dirinya. Saifuhu ya. Kemudian wa misluhu mislu man dakhalat al-aqarib. Seperti contohnya ya, seperti kalau ada kalajengking akrob ini ya di dalam baju kita, tapi dia nggak merasa ya, ada kalajengking yang sebenarnya harus segera dibuang dalam bajunya, tapi dia sibuk untuk yazubuz zubab an ghairihi. Yazubuz zubab an ghairihi ya, menghalau lalat yang ada di orang lain. Padahal dia dalam kondisi bahaya. Ada kalajengking yang ingin melukai dirinya, tapi dia sibuk untuk menjauhkan lalat dari mengurumuni orang lain. Nah, itu gambarannya begitu menurut beliaunya ya. Jadi keseimbangan itu sangat penting ya. Satu sisi memang kita harus selalu memperbaiki diri kita, yang kemudian digambarkan sebagai orang soleh. Ya. Orang soleh itu adalah lebih kepada kembali kepada diri sendiri. Kemudian kita juga tidak bisa lepas untuk, karena kita punya tanggung jawab masing-masing minimal kepada keluarga dekat untuk menjadi muslih. Muslih itu adalah lebih kepada memperbaiki orang lain. Ada soleh dan muslih. Ya. Nah, keseimbangan antara keduanya ini perlu kita latih ya, supaya tidak fokus ke muslih tapi lupa diri, atau fokus ke diri juga lupa kepada ya. Allah alam bisawab, itu yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Mudah-mudahan sedikit sharingkan ya pada pagi sudah terbit ini jam 6. Kita bisa mengambil ibrah ya, pelajaran saya sendiri khususnya dan kita semuanya. Aku barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada titipan doa untuk Ibu Kurniati ya, yang baru saja meninggal. Mudah-mudahan beliaunya diampuni dosanya, diterima amalnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ambil ibrah dari setiap orang yang dipanggil oleh Allah, karena ya itulah ya, kita bergilir dan bergulir ya, masing-masing gantian
pergi meninggalkan kita, bahagia di tempatnya, kita bisa mengambil hal-hal yang baik yang kita teladani, kita jauhi hal-hal yang buruk, dan demikian insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Ala haliniyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya suratul suratul ladzina. Iya, iya, karena stain kena syaratal mustaqim, syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sinyalnya hilang, Ustaz. Sepertinya Ustadz Hamzah terpental keluar, Bapak. Assalamualaikum. Oke, masuk aja Mbak Yuni. Bu Murtiningsih ya. Oh, oke Bapak. Oke, nanti didoakan besok lagi aja, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Ustazah. Oke, mau berangkat kerja sekalian. Oke. Nggih. Alhamdulillah hari ini kajian bersama Ustadz Hamzah tentang ilmu sudah banyak sekali. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita ikuti belajar tasin bersama Ustazah Murtiningsih. Beliau sudah hadir. Assalamualaikum Ustazah Murtiningsih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, dari tadi mau gabung enggak bisa. Iya. Tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Yuni waktunya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.